Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang ini apa ya, pembusukan, atau kalau kita mau ngomong netralnya ya public distrust yang begitu meluas di publik. Dan sekarang ini rupanya kalau tetap saja masih jadi primadonanya, masih jadi sasaran para netizen itulah Departemen Keuangan. Kalau kemarin itu pajak gitu yang jadi sasaran, sekarang bea cukai gitu. Dan dan ini saya membaca katanya ini sampai juru bicara Kementerian Keuangan itu sehari bisa sampai 3 kali itu minta maaf gitu, karena bermunculan berbagai kasus yang mengakui bahwa mereka ini banyak netizen yang dipalakin oleh petugas bea cukai di lapangan. Itu bahayanya kalau sesuatu yang struktural sifatnya dan ini melekat di dalam juga dalam kultur peras memeras bea cukai ini hanya dilayani dengan minta maaf itu kan, itu bikin orang makin marah tuh. Kan mesti ada tindakan itu. Misalnya si pejabat di Bandara Soekarno-Hatta dipecat. Oh iya, tapi orang bilang iya kayak Bandara Soekarno-Hatta mah kecil-kecil doang tuh. Coba pergi ke Medan situ lebih gila itu, pergi ke ujung Pandang misalnya. Jadi satu paket ini nanti akan habis, kata minta maafnya habis kan. Karena masa minta maaf terus-menerus kan. Jadi tetap kita melihat bahwa ada satu fakta baru di dalam sejarah politik kita, yaitu kemampuan netizen untuk protes itu. Dan kemampuan netizen untuk membuka kasus-kasus ini, dan rakyatnya percaya pada kemampuan netizen. Dia nggak percaya pada kemampuan aparat atau kemampuan DPR untuk mempersoalkan ini. Jadi sebetulnya kalau kita mau kasih poin ya, Departemen Keuangan lakukan koordinasi langsung dengan pejabat-pejabat penegak keadilan, penegak hukum, lakukan koordinasi dengan kebijakan proses regulasi yang ada di bandara-bandara melalui DPR tuh. Itu baru publik tahu, oh ada langkah nih. Kalau 2 kasus minta maaf 3 kali sehari, kalau 1000 kasus 3000 kali minta maaf dong tuh, dan 3000 kali itu pulsa apa namanya, pulsa para Juru bicara Kementerian Keuangan. Keuangan habis. Akhirnya dia pakai pulsa mana tuh? Pakai lagi anggaran negara. Gitu. Jadi sebetulnya muter di situ, karena sebetulnya kita mau lihat keadaan ini sebagai krisis kebijakan dan krisis institusi itu. Kan kalau cerita tentang peras memeras itu mah tanya aja semua TKI yang pulang itu apa nggak diperas itu. Ya. Jadi bayangkan berapa juta kasus itu. Ini kasus-kasus yang muncul ini kan cuma letupan kecil aja dari kasus yang bertahun-tahun. Kita tahu begitu nyampe di bandara tuh TKI kita udah cemas-cemas karena temennya udah kasih tahu dari awal tuh, nanti lu mau diperas lu siapin aja amplop yang warna merah, amplop yang warna hijau, sehingga lu tahu tuh siapa yang meras lu kira-kira. Jadi udah jadi rahasia umum bahwa pemerasan oleh aparat itu berjalan terus tuh. Nah itu nggak bisa, oh iya ada kasus baru ya kita minta maaf. Enggak, ini kasusnya udah struktural. Ya. Ya, saya kira penting ini. Nah, dan tip itu semacam tip dari Anda sebenarnya yang membantu Departemen Keuangan, karena kalau dilakukan secara parsial ini padahal ini struktural dan sudah menjadi kultural gitu ya. Jadi struktural dan kultural. Jadi nggak mungkin dilakukan secara parsial macam itu. Kita lihat ke kehidupan para petugas pajak. Ini sekarang bea cukai itu bekerja secara teknis, bekerja di pusat-pusat port, bandara segala macam itu. Coba lihat jam tangan mereka itu, lu gemerlap. Coba lihat cincin mereka itu gemerlap itu. Dari mana dapatnya itu? Dari gaji ya nggak mungkin. Dan itu saling pamer. Nih gue habis presi ini dapat gini nih, gue dapat jam tangan ini nih karena habis presi pejabat yang pulang nih, pengusaha yang nyelundup 3 koper tapi kita tahan yang satu, seolah-olah itu yang udah ditahan padahal yang 3 lolos tuh. Itu standar, kita ngerti semua dari jurnalis paling kecil pun cerita itu beredar tuh. Jadi sekali lagi ini mekanisme untuk menegakkan kembali kultur kultur profesional di kalangan pabean ini, custom ini, bea cukai ini udah hilang, udah nggak ada. Karena di antara mereka sendiri juga terangsang untuk berlomba pamer kemewahan, bahkan di ruang kerjanya sendiri itu. Kan kita lihat ini ya kadang-kadang kita kagum juga nih, kok bagus banget seragamnya. Iya seragamnya bagus, tapi kalau kita lirik perlengkapan yang melekat di tubuhnya itu mewah semua tuh. Ya. Dan padahal gini ya, kan tadi pagi kita bicara tentang wah ini kelihatannya pembusukan di mana-mana, dan tetapi kalau itu terjadi pada Departemen Keuangan yang notabene itu adalah bendahara negara yang menentukan negara ini masih bisa belanja atau tidak, itu kan itu sangat berbahaya sekali, Bung Rocky. Ya itu pentingnya kita
Tapi kalau kita ingatkan kan juga entah apa fungsinya kita ingatkan pada Sri Mulyani kan. Sri Mulyani pasti bilang, oh ya kami akan benahi itu. Apa yang mau dibenahi di situ? Kalau 90% kasus di Departemen Keuangan dan menyangkut pajak dan bea cukai itu udah beredar kemana-mana. Siapa yang percaya pada institusi itu tuh? Jadi kehilangan kepercayaan mestinya membuat rasa malu tuh. Jadi jangan kami minta maaf. Katakan aja kami malu dengan keadaan kami itu. Oleh karena itu minta maaf pun kami tahu nggak akan dimaafin. Oleh karena itu kami mengundurkan diri, dan yang paling pertama mengundurkan diri mestinya Sri Mulyani itu. Lalu stafnya mulai oke, kami letakkan jabatan segala macam. Kan etika tertinggi di situ tuh. Lain kalau departemen ya yang nggak terhubung dengan kemampuan memberi sinyal bahwa ini kementerian yang paling bermutu loh, Kementerian Keuangan dengan segala macam fasilitasnya itu. Di situ pembusukan pertama terjadi. Itu artinya yang lain-lain itu nggak penting lagi loh. Karena orang akan lihat loh, itu intinya di kepalanya, itu ikan membusuk dari matanya. Ya udah mulai aja di matanya itu dicungkil mata yang busuk itu kan. Jadi itu intinya, bukan kepala yang busuk minta maaf. Masa kepala busuk masih bisa mengganggu-ganggu minta maaf. Oke, jadi saya kira dan kita melihat juga justru yang terjadi tidak terlalu serius saya kira Kementerian Keuangan, karena lebih pada minta maaf dan kemudian juga mencoba mendinai, merekrut para buzzer dan sebagainya, dan kemarin saya kira ini orang juga melihatnya satu paket saja kalau kemudian DPR juga membela Kementerian Keuangan gitu dan mempersoalkan legal formal bahwa ini tidak punya hak membocorkan, yang punya hak cuma berlaporan presiden dan DPR. Ini saya kira juga tidak membantu kalau saya amati di media sosial, Bung Rofi. Itu juga kan mestinya ini staf-staf khusus Sri Mulyani atau termasuk Sri Mulyani sendiri mestinya malu dia karena dibela oleh DPR. Kan mestinya Sri Mulyani datang, oh ya kami tahu DPR membela kami, tapi kami bisa selesaikan sendiri. Supaya rakyat tahu bahwa dia memang nyuruh DPR buat bela dia. Nah, orang rakyat percaya pada netizen, bukan pada DPR tuh. Ini juga konyol kan. Jadi seolah-olah kalau udah dibela DPR udah selesai masalahnya. Loh, indeks kepercayaan publik terhadap lembaga DPR itu buruk sekali. Dibela oleh barang yang busuk itu sebetulnya memalukan sekali kan. Jadi bayangkan misalnya dipamerkan, ya kita didukung oleh DPR tuh. Sri Mulyani senang karena dibela oleh DPR. Loh dia sendiri tahu tuh ngaco semua kegiatan DPR itu kan buat gede-gedein moral dia sendiri, sambil di belakang itu dia todong lagi Sri Mulyani itu bagi kami anggaran ABCD kan gitu kan. Jadi poin saya selalu bahwa yang busuk itu nggak mungkin membela yang kotor kan. Soal begitu kan. Jadi busuk sama kotor saling garuk-garuk punggung. Ya, jadi sebenarnya memang ini sorry saya terpaksa kasih satir yang agak kasar itu karena udah nggak tahu lagi bagaimana menerangkan itu kan. Memang hati-hati ya, jangan sampai Anda nanti dianggap contempt of parlemen ini, Bung Rofi. Contempt of channel sendiri itu. Ya, tapi memang saya membayangkan ini kita coba berempati gitu ya, Bung Rocky. Kalau kita dalam posisi Ibu Sri Mulyani, kita dalam posisi Dirjen Pajak atau Bea Cukai, sebenarnya justru menghadapi air bah semacam ini, apa yang harus bisa lakukan kan? Mereka pasti juga mengalami kebingungan sendiri gitu. Iya, ke orang yang punya akal dan punya moral, dia tahu ini air bah ini adalah pertanda bahwa langit tidak lagi mencintai bumi kan begitu. Mestinya berhenti karena dia nggak dicintai lagi oleh langit kan. Kira-kira begitu kalau saya samarkan lagi satirnya supaya nggak jadi kasar. Analogi lingkungan lah saya kira ini ya. Ya, ini kan ini barang yang semua orang tahu tuh, mak tuh semua tahu apa yang terjadi di Departemen Keuangan tuh. Tetapi masih ngeyel juga kan bagaimana kita nerangin itu, dan ngeyelnya itu juga nggak tanggung-tanggung, sodorin amplop ke wartawan itu diam-diam pasti itu bekerja tuh supaya nggak jadi headline, influencer diundang dikasih makan enak tuh, padahal Pak Jokowi bilang jangan makan enak tuh. Kan nggak mungkin keuangan ngundang influencer tanpa uang, itu nggak mungkin terjadi tuh, karena influencernya langsung pamer di Instagram masing-masing kan, wah habis Sri Mulyani gini kan, itu pasti ada insentif yang gede tuh, atau bahkan disuruh supaya nanti selesai rapat dengan Ibu Sri Mulyani kalian pamer di Instagram ya kan. Kita mesti akhirnya curigai sekotor itu kan permainan ini, karena ini menyangkut satu lembaga yang betul-betul udah kehilangan integritas gitu. Departemen Keuangan itu udah
mungkin lebih bau busuknya daripada dinas pertamanan dan sampah itu. Jadi kira-kira begitu kalau kita mau bandingkan tuh. Jadi percuma sebetulnya kalau benak netizen udah menganggap ini barang busuk udah. Ya, ya. Jadi udahlah itu mau diapain pun kalau ditanya tadi bagaimana solusinya, ya udah cungkil matanya sendiri karena mata yang udah membusuk itu. Ya. Mata ikan maksudnya. Jadi bukan Anda yang pertama kali mencurigai ini. Sebenarnya netizen juga udah ramai soal itu ya, mencurigai. Oh, dapat apa nih dari Kementerian Keuangan? Pasti cair lah mereka bilang begitu. Tapi ada netizen yang ya salah satu ya influencer yang hadir dia menyatakan sampai bersumpah demi Allah dia tidak dapat apapun bahkan katanya datang ke sana dia malah rugi karena uang bensin bayar sendiri, semua sendiri dan pulang-pulang malah token listriknya katanya berbunyi karena dia nggak bisa bayar listrik. Ini ironi juga ini. Ya mungkin juga ada yang set up supaya ada aja yang harus ucapin hal semacam itu. Tetapi itu tidak menutup, atau mungkin memang benar dia secara jujur ya dia cuma datang buat membantu. Tapi datang ke situ pun itu satu kalkulasi yang Saya kira iya. luar biasa. Ngapain datang ke situ? Karena dia tahu akan dimanfaatkan aja suara itu kan. Jadi itu sedalam itu atau sekotor itu permainan public relation dari Sri Mulyani itu. Kalau Sri Mulyani beradab, jangan dia undang influencer dong. Dia bikin aja rapat di antara mereka, terus dia datang ke depan mic, katakan aja ngapain di backup oleh influencer, di backup oleh komunitas masyarakat sipil. Itu juga menunjukkan koruptif mindnya, jadi pikiran atau batinnya itu juga koruptif. Oh ini kita lagi diserang oleh oposisi, kita lagi diserang oleh netizen. Oke kita kumpulin siapa yang masih bisa bantu kita tuh. Oh si toko ini ini adalah dosen bermutu, yang sana adalah artis berguna, yang itu adalah pembuat opini publik. Jadi mari kita undang mereka tuh dan kasih mereka makan enak tuh. Lalu bujuk mereka untuk kan begitu kan otaknya kan. Ya, Walaupun nggak terucap, tetapi itu desainnya pasti begitu. Kan mencari selamat artinya membujuk orang dengan iming-iming tuh. Nah yang terbujuk juga merasa oke mungkin panjat sosial dia pansos nanti ketemu Sri Mulyani foto-foto segala macam. Jadi poin ini betul-betul buruk, bukan lagi buruk, berantakan dan terlihat bahwa memang moral Departemen Keuangan disusun dengan cara yang dipaksakan tuh, bukan apa namanya, bukan habits of the heart itu, bukan kebiasaan dari dalam hati itu. Hanya karena ingin pamer, lalu seolah-olah integritas itu ada di Departemen Keuangan. Sama seperti juga KPK tuh pamer gede-gedean, jujur itu berani jujur itu hebat. Ya padahal semua orang memang ingin jujur, kenapa mesti tambah-tambahin hebat itu. Jadi sekali lagi di moral crack yang ada di Departemen Keuangan itu tinggal tunggu roboh. Jadi apapun yang diucap, mau minta maaf kayak atau mau memaafkan diri sendiri juga nggak ada yang peduli. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita kami ketemu lagi ya besok ya Bung Rocky. Tetap 0%. Yeah. Yes. Oke, 0%. Yeah.